Halo teman-teman semua, para subscribers dan viewers YouTube Maro Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Nah, pada saat ini saya mau kasih info kepada teman-teman bahwa sekarang ini rencananya pinjol-pinjol ini akan menggunakan teknologi AI untuk melacak nasabah-nasabah. Tentu ini sangat berbahaya. Semua yang galbay mulai sekarang ini akan dilacak dengan menggunakan teknologi AI. Nah, pinjol-pinjol ini sekarang semakin terdesak karena banyaknya kredit macet yang semakin membengkak dan para debt collector yang sudah mulai kehabisan akal untuk meneror para nasabah, untuk menagih para nasabah. Akhirnya AFVI sarankan pinjol pakai teknologi AI untuk melacak nasabah-nasabah yang galbay, untuk memberikan tekanan kepada para nasabah-nasabah yang galbay ini. Bagi teman-teman yang belum paham apa itu teknologi AI, apa itu pelacakan lokasi dengan menggunakan teknologi AI, pelacakan lokasi dengan menggunakan teknologi AI ini merupakan hal yang merujuk kepada proses menggunakan algoritma AI atau teknologi AI dan teknologi berbasis data untuk mengetahui dan memantau lokasi suatu objek atau individu. Data ini biasanya berasal dari perangkat yang dilengkapi dengan sensor seperti ponsel, perangkat wireless, atau sensor internet, atau sebagai macamnya. Sistem pelacakan ini dapat digunakan di berbagai skenario seperti pelacakan kendaraan, pelacakan karyawan, pelacakan pengunjung di pusat-pusat perbelanjaan, hingga memantau aktivitas di kota-kota pintar yang dilengkapi dengan CCTV. Ini memang benar-benar canggih, ini kita akui ya. Bagaimana cara perusahaan pinjol ini untuk melacak nasabah-nasabah galbay? Jadi para perusahaan pinjol ini melacak nasabah-nasabah galbay dengan mengatakan bahwa kelompok-kelompok galbay yang menghindari pembayaran utang pinjol ini mulai mengganti nomor telepon. Inilah yang membuat Ketua AFVI sangat geram. Kita pasti masih mengingat beberapa waktu yang lalu Ketua AFVI benar-benar geram dengan adanya gerakan galbay yang tergabung dalam beberapa komunitas atau kelompok-kelompok seperti grup galbay Facebook, grup galbay Instagram, grup galbay WA, dan grup-grup lain sebagainya. Komunitas ini benar-benar membuat pinjol kehabisan akal. Selain gerakan ini bisa menjadi kekuatan utama untuk mengangkat mental nasabah supaya mampu galbay, nasabah juga diajari berbagai macam trik untuk menghindari teror dari penagihan dari para debt collector pinjol. Cara melawan debt collector pinjol. Cara melawan maksudnya cara melawan secara hukum, karena debt collector pinjol ini kan biasa mengancam-ngancam dengan memakai-makai atau membawa-bawa nama hukum. Nah, di grup-grup galbay ini mereka diajari untuk tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Mereka diajari supaya tidak takut dengan ancaman-ancaman seperti itu. Mereka diajari bahwa semua yang dilakukan oleh para debt collector pinjol itu, teror penagihan yang dilakukan oleh para debt collector pinjol itu, ancaman-ancaman, semua itu hanyalah kebohongan. Itu hanyalah template-template yang didesain sedemikian rupa. Itu hanyalah karangan-karangan yang tidak menimbulkan efek apapun kepada nasabah kecuali nasabahnya sendiri yang takut. Karena nasabah-nasabah ini katanya bisa dipidana dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tidak mempan lagi kepada para nasabah-nasabah yang sudah tergabung dalam grup-grup tersebut karena mereka sudah diajari akan peraturan undang-undang dan cara-cara penagihan yang tidak sesuai dengan peraturan OJK. Maka tidak heran begitu banyaknya nasabah yang berani galbay. Karena mereka sudah paham dan mereka sudah tahu cara menghindari penagihan dari debt collector pinjol. Bahkan tidak sedikit dari mereka ini yang bisa menghilangkan jejak mereka dengan cara mengganti nomor, mengganti WA, mengganti alamat email mereka, bahkan mengganti handphone atau bahkan mereset HP mereka ke setelan pabrik demi untuk menghindari penagihan atau teror-teror dari debt collector pinjol. Cara-cara ini benar-benar ampuh membuat para debt collector pinjol kebingungan, habis akal, sekaligus para debt collector pinjolnya bisa kena mental apabila dilawan balik oleh nasabah-nasabah galbay ini. Maka semakin membengkaklah kredit macet. Bahkan Ketua AFVI sempat berencana untuk melaporkannya ke polisi, melaporkannya ke OJK, bahkan membawanya ke jalur hukum katanya. Tapi ternyata ancaman-ancaman seperti ini tidak mempan.
tidak berpengaruh untuk nasabah-nasabah yang tergabung dalam grup. Sekalipun Ketua AFPI bekerja sama dengan Kominfo untuk menghapuskan grup-grup galbay yang ada di Facebook, bahkan mungkin di media-media sosial lainnya, tapi hal ini kelihatannya tidak benar-benar ampuh. Kenapa? Karena para nasabah ini sebenarnya mereka sudah diberi pemahaman, mereka sudah dibekali dengan pengetahuan akan hutang piutang. Sehingga nasabah ini tidak mempan juga untuk ditakut-takuti, tidak mempan untuk diintimidasi-intimidasi atau diancam-ancam. Jadi sampai pada saat ini kredit macet malah semakin meningkat. Nah, ini tentu membuat Ketua AFPI dan juga pinjol-pinjolnya semakin kebingungan. Karena pinjol-pinjol ini kebingungan dan Ketua AFPI-nya sendiri kebingungan, maka mereka berusaha untuk melacak nasabah dengan memakai yang namanya teknologi AI. Nah, Ketua AFPI ini, Enjik S. Japar, mengatakan bahwa kelompok-kelompok galbay yang menghindari utang pinjol ini, mulai dari mengganti nomor telepon hingga memblokir kontak tenaga penagihan alias debt collector-nya, modus ini katanya tidak membuat perusahaan fintech kehilangan jejak untuk mencari nasabah-nasabah tersebut. Jadi katanya ada satu cara yang dapat dilakukan perusahaan pinjol ini ketika debitur tiba-tiba menghilang ketika ditagih. Cara tersebut yakni dengan memanfaatkan teknologi AI, Artificial Intelligence. Perusahaan pinjol akan melacak nomor telepon debitur yang baru dengan bantuan teknologi eye tracking. Jadi mereka ini akan mengusahakan atau melacak nasabah supaya mereka tahu nasabah ini posisinya di mana, nasabah ini sedang apa, dan nasabah ini bekerja di mana. Itu akan dipakai oleh debt collector atau pinjolnya sendiri untuk melacak nasabah. Namun apakah hal ini benar-benar bisa dilakukan atau dilaksanakan? Kalau menurut saya, selain ini memakan biaya yang sangat besar, karena saya lihat biaya untuk memakai teknologi AI ini cukup besar, bahkan hingga ratusan juta rupiah, bahkan lebih. Jadi menurut saya, tidak mungkin mereka ini memakai teknologi AI untuk melacak para pelanggan-pelanggan mereka ini dengan mengeluarkan uang yang begitu besar. Berapa sih utang-hutang pinjol Anda? Berapa sih yang akan Anda setorkan? Dan belum tentu Anda juga mau menyetorkan atau membayarkan hutang atau gagal bayar Anda kepada pinjolnya, walaupun mereka bisa melacak keberadaan Anda, walaupun mereka bisa mengetahui kondisi dan situasi Anda. Karena selama ini juga itu bisa dilakukan dengan cara men-tracing WA Anda, dengan cara menghack handphone Anda, dengan cara masuk ke akun-akun Facebook, akun Instagram, dan akun-akun media sosial Anda yang lain. Jadi sebenarnya itu tidak cukup ampuh untuk membuat para nasabah ini supaya benar-benar mau membayar pinjolnya. Karena kalau memang sudah karena keadaan dan situasi dan kondisi nasabahnya, apapun yang dilakukan mereka ini itu tidak akan mempan. Itu tidak akan ada gunanya. Ini sama saja teknologi AI ini seperti yang saya lihat dengan pelacakan lokasi, tracing melalui Facebook, Instagram, atau melalui media-media sosial, atau bahkan ngehack nomor handphone, nomor WA, itu sama saja, tidak ada bedanya. Jadi bagi teman-teman yang sedang galbay pada saat ini, tidak usah takut, tidak usah khawatir dengan ancaman-ancaman seperti ini. Teknologi AI katanya mau dipakai untuk melacak keberadaan kalian melalui handphone kalian, melalui sinyal internet, melalui kamera-kamera yang ada di kota-kota, dan lain sebagainya. Tidak segampang itu. Selain biayanya sangat besar, mereka juga melakukan ini sama saja dengan melakukan teknologi yang sebelumnya telah dipakai oleh para debt collector pinjol. Buktinya, tidak ada apa-apa. Walaupun mereka bisa sampai datang ke rumah nasabah, sampai menemui nasabah, atau memata-matai nasabah, atau mengirimi nasabah WA, SMS, atau bisa terus berkomunikasi dengan nasabah, kalau nasabah memang tidak punya duit, mau dibilang apa? Yang penting, kalian tidak usah takut, kalian tidak usah gentar menghadapi ancaman-ancaman seperti ini. Apapun yang terjadi, jangan pernah memaksakan diri untuk tetap membayar hutang pinjol. Jika memang keadaan dan kondisi Anda sudah tidak memungkinkan pada saat ini. Karena kalau Anda terus memaksakan diri untuk membayar pinjol, maka Anda akan berada dalam masalah yang sangat besar. Selain hutang Anda akan banyak kemana-mana, harta-harta Anda akan terjual, Anda juga nanti ujung-ujungnya akan berhutang ke lebih banyak pinjol lagi, sehingga ini akan membuat masalah yang sangat besar bagi Anda. Oleh karena itu, jangan pernah takut. Katanya teknologi AI segala macam, itu sama saja dengan teknologi sebelumnya. Mereka hanya bisa melacak, mereka hanya bisa memantau, mereka hanya bisa mengirimi Anda teroran. Dan jika Anda tidak terpengaruh, mereka tidak bisa memaksa Anda dengan alasan apapun.
sekalipun mereka melaporkan Anda ke polisi atau membawa Anda ke jalur hukum, tidak akan terpengaruh sama sekali. Karena memang nasabah yang gagal bayar itu atau nasabah yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar hutang itu karena kondisi dan keadaan yang memang tidak memungkinkan untuk tetap membayar hutang, itu tidak bisa dipidanakan, tidak bisa dimasukkan ke pidana. Jadi teman-teman jangan takut dengan ancaman-ancaman ini. Nah, bagi kalian yang belum berani untuk galbay, yang belum punya kemampuan mental yang kuat untuk galbay, yang masih takut-takut dengan teroran para debt collector pinjol, yang masih stres, yang masih terganggu dengan WA, SMS-an, atau email dari para debt collector pinjol dengan ancaman-ancaman debt collector pinjol, saya sarankan Anda untuk bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara, supaya di grup ini Anda mendapatkan kekuatan mental, Anda mendapatkan support. Karena di grup ini sesama galbay bisa saling mendukung, saling support, saling memberikan tips-tips, saling menguatkan satu sama lain. Bahkan senior-senior galbay di grup ini siap untuk membantu kalian menjawab semua pertanyaan kalian tentang keraguan kalian masalah galbay. Dan bahkan mereka akan memberikan pengalaman mereka, menceritakan pengalaman mereka dan tips-tips mereka untuk dibagikan kepada Anda supaya Anda mampu untuk galbay. Karena kalau Anda memaksakan diri secara terus-menerus, maka hidup Anda akan benar-benar hancur. Selain utang Anda tadi kemana-mana, Anda juga akan bermasalah dengan keluarga dan juga Anda akan stres, bahkan kehilangan kesadaran Anda atau kewarasan Anda, dan mungkin juga bahkan sangat mungkin Anda bisa mengakhiri hidup. Jadi supaya itu tidak terjadi, silahkan bergabung ke grup lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Jadi jangan takut dengan berita-berita bahwa katanya AFVI akan menggunakan teknologi AI untuk memaksa nasabah untuk membayar hutang. Ingat, tidak ada yang bisa memaksa Anda untuk membayar hutang kecuali Andanya sendiri terpengaruh dengan teroran, dengan ancaman-ancaman, dengan intimidasi-intimidasi dari para debt collector pinjol. Tapi kalau Anda paham apa yang saya sampaikan selama ini, karena memang situasi dan kondisi ekonomi Anda yang memang tidak memungkinkan untuk terus membayar pinjol, saya yakin Anda tahu jalan yang terbaik yang harus Anda tempuh. Ingat, hutang itu tidak pernah bisa dipidanakan. Yang kedua, jangan karena hutang jadi terabaikan kebutuhan keluarga Anda dan juga kesehatan Anda pribadi, bahkan kewarasan Anda jadi terganggu. Karena yang menjadi tanggung jawab utama Anda adalah kebutuhan atau kebahagiaan keluarga Anda, bukan hutang piutang. Kalau nanti Anda sudah ada duit, bolehlah Anda bayar hutangnya. Tapi untuk saat ini, karena keadaan dan kondisi ekonomi yang memang benar-benar tidak memungkinkan untuk membayar, Anda fokus saja dulu kepada keluarga Anda. Semoga hal ini bisa memberikan pencerahan kepada Anda dan menjauhkan Anda dari ketakutan-ketakutan, terutama katanya teknologi AI, itu sama saja dengan teknologi-teknologi sebelumnya. Intinya yang saya katakan tadi, tidak ada yang bisa memaksa Anda untuk membayar hutang kecuali Anda sudah punya duit untuk membayarnya nanti. Baik, demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Semoga bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.